Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimis sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, jemaah kekasih Allah, kekasih Rasulullah yang masih bertahan sejenak di Masjid An-Nur, lingkungan Lapan Dalam Lidang. Tazkirah subuh kita menyorot ayat 7 surah Ibrahim yang kita dengar dalam sholat tadi. Ayat ini selalu dikemukakan dalam acara-acara keagamaan, dalam khutbah Jumat, dalam ceramah, dalam forum. Barangkali dah ratusan ribuan kali kita dengar ayat ini. Ayat ini perlu bertempat di hati setiap umat, termasuk umat yang sedang menyambut hari kemerdekaan, karena ayat ini berhubungan dengan syukur. Mensyukuri kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Pembangunan bukan saja pembangunan fisik, pembangunan rohani juga ya. Allah memperingatkan melalui lisan Nabi Musa ini, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayat 7 surah Ibrahim halaman 256. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini dikemukakan dalam kisah Nabi Musa, tapi kisah Nabi terdahulu untuk bermanfaat juga kepada semua manusia sepanjang sejarah, apalagi umat Nabi Muhammad ya. Wa iz ta'azzana rabbukum, Allah sudah menginformasikan, memaklumkan, Allah sudah memberitahu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, akan kutambahkan kata Allah. Apa maksudnya? Mensyukurkan nikmat. Kita 24 jam menerima nikmat Allah. Kita 24 jam menerima nikmat Allah. Kalau nikmat itu ingin dikembangkan, ingin bertambah, ingin meningkat, caranya dengan syukur. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Bapak-bapak ringan langkah dan langkah masjid di pagi hari. Nah, dengan ringannya langkah orang datang ke masjid di pagi hari dan 5 waktu sehari semalam, Allah akan menambahkan nikmat kepada orang. Kemarin ada berita dari negara Brunei Darussalam, ada bapak meninggal di sana malam kemarin, nak masuk masjid salat Isya, dia jemaah tetap di masjid. Pas nak masuk ke masjid, mau salat Isya, disitulah dia rebah. Nah, dekat pintu masjid. Subhanallah, indahnya kepergiannya ya. Memang dalam hadis dikatakan, orang yang ringan langkah ke rumah Allah, yang besar prioritasnya untuk datang ke rumah Allah dijamin dalam hadis, asya bi khair wa mata bi khair. Hidup mati orang akan dijaga Allah dengan baik. Nak masuk masjid, membuka pintu masjid, disitulah dia ambil dia. Belum sempat sholat ya. Jemaah masjid yang konsisten, yang istiqamah mendatangi rumah Allah untuk sholat fardu berjamaah dengan kesaksian jemaah juga. Dalam beberapa tahun yang lalu, pernah juga disebut sini, ada jemaah kawan baik asalnya Thailand yang dulu sama-sama kuliah di Arab, kemudian sama-sama bekerja berkhidmat di Brunei Darussalam. Setelah tempoh kontraknya habis, kontrak kerjanya habis, dia pulang ke Thailand. Dia orang ini memang ahlul masjid ya, memang ahlul masjid.
Ruhnya diambil sesudah sholat subuh. Macam kita sekarang, dia sudah sholat subuh, dia tidak pulang, dia duduk sejenak di meja mengaji, dia menunggu sholat duha. Itu niatnya. Dah sholat duha baru dia pulang. Kita mungkin entah sekali seminggu, entah sekali 10 hari, entah sekali 15 hari, entah kali sebulan. Boleh kita coba ya. Sesudah subuh, coba bertahan sampai masuk waktu sholat duha. Kata ulama, waktu sholat duha itu kira-kira 20 menit sesudah terbit matahari. Nah, di situ diambil rohnya. Diambil rohnya di masjid. Waktu menunggu sholat duha. Subhanallah. Memang apa yang dikatakan dalam hadis tadi ya. Asya bi khair, hidupnya baik. Wa mata bi khair, matinya baik. Subhanallah. Subhanallah. Ini suatu berita gembira untuk kita ya. Dalam 2 tahun yang lalu di Pasaman Barat, Bapak itu rajin mengurus masjid. Barangkali Bapak itu muadzin juga di masjid. Nah, orang sudah keluar dari sholat subuh, nah, dia membersihkan masjid. Nah, waktu membersihkan masjid itulah ruhnya diambil. Di sana surau ya, musalla surau. Nah, waktu di rumah Allah lah ruhnya diambil. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur ditambah Allah nikmatnya. Dengan cinta masjidnya itu dia meninggal di masjid. Atau bapak meninggal di rumah. Tapi dengan niat mau datang sholat zuhur. Bapak pulang sembahyang subuh dari masjid. Ya Allah, nanti zuhur saya datang lagi Allah. Itu perlu niat, itu perlu Pak ya. Pas kita keluar dari masjid, kita berniat mau datang lagi ya Allah. Besok saya mau datang lagi ya Allah. Saya mau mendatangi rumahmu sampai ke penghujung usia. Kalau boleh, kalau bisa ya Allah, di hari saya meninggal, subuhnya saya masih ke rumahmu ya Allah. Nah, ada cerita jemaah di Brunei. Ini orang Brunei sendiri. Tadi kisah pertama orang Brunei juga ya. Nah, dia keluar sholat subuh, berniat kepada Allah ingin datang zuhurnya, kemudian menjelang tengah hari, mungkin jam 11.30, kata orang sini tengah 12, dia istirahat sebentar, dalam 10 menit, 15 menit, tidur kailulah namanya Pak ya, tidur untuk menyegarkan, refreshing ya, agar dia lebih segar nanti bangun untuk sholat zuhur. Tiba-tiba tidak turun-turun, rumahnya 2 tingkat. Nah, patut berangkat ke masjid sholat zuhur, tidak muncul. Anak istrinya di bawah. Nah, ingin lihat ayahmu dulu. Patutnya dia sudah berangkat ini. Ternyata sudah diambil Allah. Tidak ada sakit. Meninggal dalam tidur ibadat. Subhanallah. Kalau Bapak tidur di malam hari dengan niat, ya Allah besok saya mau pergi sembahyang ke Masjid An-Nur. Lingkungan 8 dan lagi diangkatkan masjid. Sorry Pujinan. Atau di mana rumah Allah. Nurul ala Nur. Masjid Agung. Berniat mau sholat subuh di rumah Allah, bangun tidur. Itu tidurnya ibadah. Kalau kita berniat tidur, bangun tidur ingin tahajud, ingin sholat ke masjid, ingin baca Quran, ingin bertadarus berdoa kepada Allah di waktu sahur, ingin beristighfar di waktu sahur, salah satu agenda mukmin ya. Salah satu agenda mukmin dalam Quran dalam hadis beristighfar di waktu sahur sebelum ke masjid atau dalam perjalanan ke masjid. Berarti kalau orang itu meninggal dengan niatnya bervariasi, berarti nilai ibadatnya, nilai tidurnya tentu lebih jauh besar, lebih jauh hebat ya. Kemudian di penghujung ayat ini, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tadi macam berita gembira yang menyenangkan hati. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat akan ku tambah.
Allah menambah nikmat untuk kita, nggak bisa kita hitung. Nikmat Allah nggak bisa dihitung. Kalau bapak itu seorang yang taat, suami seorang yang taat, ayah seorang yang taat, seorang warga yang taat, meninggal dia, menjadi contoh kepada keluarganya, menjadi contoh kepada anak istrinya, menjadi contoh kepada masyarakatnya, komunitasnya. Dakwahnya hidup walau beliau sudah mati. Dakwahnya hidup walau beliau sudah terbaring di liang lahat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambah Allah. Namanya yang harum. Tapi kita bukan mencari nama ya. Tapi itu adalah salah satu janji Allah. Potongan akhir ayatnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Syakartum bahasa kitanya syukur. Orang sudah paham syukur. Tapi kefahaman orang awam pada syukur beda dengan maksud syukur dalam Al-Quran. Kalau syukur katanya pagi datanglah ke masjid. Azan berkumandang, sambutlah, dengarlah, penuhilah. Itu syukur namanya. Jangan tidur. La ilaha illallah. Jadi orang kita walaupun dia tahu syukur, tapi kefahamannya terbatas. Mungkin dia tidak melihat datang ke masjid sebagai syukur. Kalau syukur, peganglah Quran. Selagi tangan masih bisa pegang Quran, mata masih bisa baca, peganglah Quran. Jangan hanya memegang media saja. Media yang kadang-kadang menjauhkan dari Al-Quran. Baik. Potongan akhir ayat ini, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur ini belum menyerap ke dalam bahasa kita. Syukur sudah menyerap, tapi penyerapannya nggak penuh. Mungkin 10% saja orang paham syukur itu. Kufur nggak menyerap. Diambil sepotong ayat, potongan akhirnya nggak diambil. Wala in kafartum, kalau kamu kufur tidak bersyukur artinya syukur itu lawannya kufur. Ulama membagi kufur kepada dua bagian, kufur ni'mah, kufur millah. Nah ini kita pernah belajar Pak ya. Kufur ni'mah enggak mensyukuri nikmat, dia rumahnya dekat dengan masjid. Azan dia dengar, badan sehat. Jalan terang, jalan lapang. Tak hujan. Tapi tak melangkah kakinya. Tidak hidup kendaraannya. Ke kantor, ke sawah, ke ladang, tempat jauh, berjalan kendaraannya. Ke rumah Allah, tidak berjalan. Tidak dihidupkannya kendaraannya. Ke rumah Allah di pagi hari. Walain kafartum, kalau kamu kufur, artinya tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, tunggulah azabku yang kejam. Subhanallah, subhanallah. Ini ancaman Pak ya. Ancaman wajib bertempat ayat ini di hati setiap muslim mukmin muslim agar dia tahu makna syukur dan makna kufur. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, azabku itu sangat kejam. Maka Nabi Muhammad SAW sudah sering dibilang, pernah berlaku setelah sholat subuh, bangkit, menghadap jemaah, menanya jemaah yang tidak datang sholat. Subhanallah. Begitu sampai Nabi Muhammad ya. Karena yang datang sholat mungkin dapat dihitung dengan jari saja. Dan sudah dikenal orangnya. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis sahih katanya, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun zahirun nifaq. Orang yang selalu absen, selalu tidak datang, selalu gaib, selalu telat, selalu tak ada, sembahyang berjamaah itu katanya orang-orang sudah dikenal orangnya. Bukan asing lagi katanya. Yang terjangkit virus penyakit nifaq, naudzubillah. Jadi
Kalau kita kaitkan dengan suasana kemerdekaan, kemerdekaan itu mesti diisi dengan kesyukuran. Kalau tidak, terjadilah orang itu merdeka politik, macam disurat dalam khutbah Jumat. Orang itu merdeka secara politik, tetapi banyak lagi yang mengekangnya, mengungkungnya, memblokirnya, membuat dia tidak hidup merdeka. Antara lain faktor kenapsuan. Nafsunya dia dijajah nafsunya. Dijajah iblis. Subhanallah. Iblis itu memang bekerja 24 jam. Dan sering disebut hadis muttafaqun alaih. Kalau orang itu tidur, orang itu akan diikat oleh iblis. Ini kerjanya. Diikatnya dengan tiga ikatan. Subhanallah. Subhanallah. Dibelenggunya kekangan iblis, kekangan nafsu, kekangan harta benda, kekangan keluarga, keduniaan. Ingin bebas merdeka betul-betul, kita mesti merdeka bukan hanya secara politik saja, seperti disorot dalam khutbah Jumat, merdeka dari gangguan dan halangan nafsu, gangguan dan halangan keluarga, gangguan dan halangan komunitas yang tidak merdeka. Subhanallah. Memerdekakan kita dari pengaruh iblis, pengaruh setan iblis, pengaruh nafsu, pengaruh keduniaan, pengaruh makhluk, pengaruh manusia. Sama ada manusia itu ahli keluarga sendiri, ataupun orang lain, ataupun tetangganya, jirannya, komunitasnya. Dalam Quran ada warning, kita jangan menuruti kebanyakan manusia. Kamu jangan ikuti perihal kebanyakan manusia. Kalau kamu mengikutinya nanti katanya kamu akan rugi. Kamu akan sesat. Ayat 116 surah Al-An'am, halaman 142, juz 8. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Wa in tuti' aktsara man fil ard. Kalau kamu turuti mayoritas orang, mayoritas tak ke masjid, kamu tak ke masjid. Yudilluka an sabilillah. Kamu akan tersesat dari jalan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kamu akan tersesat dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhann. Mereka rata-rata mengikut prasangkanya saja. Bukan keyakinan jadi pedoman hidupnya. Hanya prasangkanya saja. Wa innahum illa yakhrusun. Kebanyakannya orang yang tidak betul. Begitulah ya. Nah, begitulah dalam ayat ini kita diperingatkan jangan menuruti kebanyakan manusia. Jangan turut arus yang tak betul. Kita mesti membuat arus. Kita mesti membuat pengaruh yang baik dalam masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayat 116 ya, surah Al-An'am, agar kita jangan terpengaruh dengan arus yang tidak baik. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.